warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen inovasi, yaitu Bapak Hendra Saputra. Nah baik, sebelum kita mulai pada pemaparan materi, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan anggota daripada kelompok 6. Yang pertama ada Aisyah Fatmaniliza. Yang kedua ada Gilbert Situmeang. Yang ketiga ada Marisa Agustina. Yang keempat ada Muhammad Alfi Syahril. Yang kelima ada Reksa Ananda Sufi. Yang keenam ada Yogi Prasetya Damanik. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi yang pertama. Manajemen inovasi dan teknologi. Manajemen teknologi dan inovasi dalam hal ini dilihat sebagai manajemen teknologi dan inovasi, bukan manajemen teknologi dan inovasi yang bisa dipisahkan. Manajemen teknologi dan inovasi menganggap teknologi dan inovasi sebagai satu kesatuan, di mana teknologi dan pengelolaannya fokus pada inovasi, dan hal ini berarti teknologi sebagai syarat perlu dan inovasi sebagai syarat cukup. Teknologi adalah art and science, industrial arts, applied science, engineering. Dalam mata kuliah ini, ruang lingkup teknologi mengikuti proses produksi, barang dan jasa. Fungsi produksi adalah fungsi yang bertujuan menghasilkan output, barang dan jasa, pada basis penggunaan input, material atau barang. Oleh karena itu, ruang lingkup teknologi dalam mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi adalah output, atau biasa disebut dengan barang, proses atau menghasilkan barang atau jasa, input, material yang digunakan dalam proses, dan pasar atau marketplace position. Berikut adalah proses manufaktur, produksi, dan jasa. Bisa kita lihat tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, manajerial, bergerak, dan diubah menjadi proses transformasi nilai tambah, sehingga dapat menjadikan barang-barang tersebut menjadi produk, barang, atau jasa. Setelah itu dilakukan umpan balik untuk proses pengendalian input, proses, dan teknologi, dan kembali lagi menjadi tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, dan manajerial, sehingga proses tersebut berputar seperti 360 derajat. Selanjutnya kita masuk ke dalam inovasi. Pada basis teknologi tertentu, inovasi dimaksudkan untuk merealisasikan potensi untuk mengubah game bisnis dengan tujuan kompetitif advantage atau menjadi leader, bukan followers. Ini berarti inovasi adalah mengubah apa yang seharusnya akan kita laksanakan dengan apa yang dilaksanakan atau existing secara rutin sekarang. Untuk memahami pengertian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Gap antara kondisi apa adanya atau existing dengan apa yang kita pikirkan adalah ruang inovasi yang terbuka untuk kita realisasikan. Jika ada pesaing, ketika teknologi kita kurang lebih sama dengan yang lain, mengelola inovasi adalah cara kita keluar dari permasalahan atau problem. Jika tidak ada pesaing, inovasi akan membuat jarak dengan yang lainnya atau barrier to entry. Baiklah, materi selanjutnya yakni mengenai framework manajemen teknologi dan inovasi. Tujuan mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi adalah competitive advantage. Yang dimaksud competitive advantage adalah mengacu pada tujuan manajemen operasi, yakni cost, quality, flexibility, dan delivery. Dengan demikian, competitive advantage merujuk pada keunggulan teknologi yang memberi kontribusi terhadap cost, quality, flexibility, dan delivery. Sementara yang menjadi domain atau bisa disebut asal atau origin, kondisi teknologi existing yang terkandung dalam ruang lingkup teknologi meliputi input, proses, output, dan pasar. Bagaimana cara mencapai tujuan pada basis teknologi existing dapat dilakukan dengan tahapan cara inovasi sebagai berikut. Ada scanning atau sourcing, selecting, implementing, dan capturing. Lalu apa sih peran teknologi dan inovasi?
Teknologi sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi, dan manajemen siap menginvestasikan dana untuk teknologi demi menghadapi pesaing. Perkembangan industri saat ini telah memasuki zaman jaringan di mana teknologi bekerja dalam berbagai bidang, utamanya sebagai berikut. Yang pertama ada riset dan inovasi. Dengan tersedianya teknologi, maka kolaborasi antar lembaga dan bisnis dalam satu negara semakin nyata dan tidak dapat dihalangi. Yang kedua, produksi. Pusat teknologi bisa saja di negara-negara maju seperti Amerika bagian utara, Kanada, dan Jepang. Akan tetapi, fasilitas lain dapat berlokasi di negara-negara lain yang telah menjadi jaringan korporasi demikian. Yang ketiga ada e-bisnis. Penggunaan internet dan bentuk lainnya telah memungkinkan kontak bisnis secara langsung yang dikenal dengan business to business dan sampai sekarang diprediksikan akan naik secara nyata. Lalu yang keempat ada diaspora. Sebaran daripada ilmu dan teknologi demikian cepat, yang apabila datang dari negara berkembang akan dapat menciptakan nilai kepada negara tersebut dengan memberikan nilai kepada bisnis, hubungan, dan transfer keahlian dari negara basisnya. Yang kelima ada advokasi. Dengan tersedianya teknologi, maka antara pihak yang berkaitan dapat memberikan advokasi satu dengan yang lainnya. Lalu peran teknologi dalam inovasi dapat memperbaiki pelayanan pelanggan dan memberikan keuntungan komersial. Inovasi didefinisikan sebagai memperkenalkan sesuatu yang baru dan terkait dengan manajemen. Sumber inovasi seringkali berasal dari teknologi, meskipun bukan satu-satunya sumber. Oleh karena itu, teknologi dan inovasi perlu dikelola dengan baik agar strategi dapat terlaksana dan tujuan tercapai. Selanjutnya, tantangan inovasi. Ada 5 tantangan inovasi. Yang pertama yaitu unclear direction. Banyak korporasi ingin melakukan inovasi, namun beberapa tidak memiliki arahan yang jelas mengenai inovasi yang diinginkan. Tanpa arahan yang jelas, inovasi tidak akan saling bersinergi dan mungkin malah menghalangi pencapaian tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, lacking of commitment. Proses inovasi bukanlah jalan yang lurus dan mulus, melainkan dapat berputar-putar sebelum mencapai impact yang diharapkan. Inovasi dapat menantang standar perusahaan yang ada dan menyebabkan friksi, sehingga membutuhkan komitmen yang kuat untuk memastikan keberhasilan proses inovasi. Tantangan inovasi yang ketiga ada functional silo. Perusahaan dibangun berdasarkan fungsi-fungsi yang memisahkan satu fungsi dengan fungsi lainnya, seperti produksi, keuangan, dan pemasaran. Untuk melakukan inovasi, pagar fungsi-fungsi tersebut mungkin perlu dibuka, tetapi jika tidak siap, inovasi bisa terhambat. Untuk mencapai inovasi yang signifikan, perlu berpikir melebihi batasan yang ada dan mengubah cara yang sudah dilakukan sebelumnya jika tidak lagi relevan. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu insufficient support system. Inovasi merupakan proses yang dinamis hingga memerlukan adanya sistem yang mendukung. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengukur apakah inovasi yang dilakukan sudah sesuai atau justru melenceng. Yang terakhir ada demand for immediate evidence atau impact. Inovasi dari middle layer, bukan top management. Atasan menuntut dampak nyata dalam waktu dekat. Itu tantangan menghasilkan inovasi impactful. Ada 5 tantangan inovasi yang biasa dihadapi perusahaan. Mengetahuinya membantu perusahaan mempersiapkan langkah-langkah menghadapinya. Selanjutnya ada strategi inovasi dan keunggulan bersaing. Strategi inovasi dan keunggulan bersaing, jumlah pelaku usaha yang meningkat menyebabkan persaingan pasar semakin ketat dan kompleks, sehingga akibatnya perusahaan kini berlomba menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Yang dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, produk unik dan menarik. Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif sehingga produk yang Anda ciptakan memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu bertahan di tengah padatnya
persaingan pasar dalam menciptakan produk baru. Selanjutnya yang kedua, manfaatkan teknologi modern. Strategi inovasi juga bisa Anda jalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern dalam setiap produksi maupun operasional usaha. Dengan begitu, Anda bisa lebih produktif, memiliki daya saing produk yang lebih tinggi, serta bisa lebih teliti untuk mengurangi resiko kesalahan kerja yang disebabkan oleh human error. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Untuk menciptakan produk yang inovatif, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Karenanya, sebelum merencanakan sesuatu yang inovatif, penting bagi Anda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Sebab, tanpa tangan-tangan kreatif, produk inovatif bisa tercipta. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, tingkatkan pelayanan. Di samping strategi inovasi dengan menciptakan sebuah produk, Anda juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen Anda. Misalnya saja melayani servis untuk memberikan total solusi bagi para konsumen Anda. Nah, selanjutnya ada peran teknologi informasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam organisasi. Ada 5 peran mendasar teknologi informasi dalam perusahaan yang diperkenalkan oleh G.R. Terry. Yang pertama, ada fungsi operasional. Akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Yang kedua ada fungsi monitoring and control. Mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level managerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau per relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Nah, yang ketiga ada fungsi planning and discussion, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang ada pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas. Nah, yang keempat ada fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditetapkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Yang terakhir ada fungsi interorganisasional yang merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau partnership berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi supply chain management atau enterprise research planning membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap rancangan atau desain struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi departemen, divisi atau unit terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi dan manajemen informasi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan baik besar maupun kecil, swasta, BUMN, atau pemerintahan membutuhkan sistem TI yang dapat mengintegrasikan informasi untuk mendukung infrastruktur perusahaannya. Beberapa perusahaan besar seperti Bank Ekonomi, Grup Kalbe, FFI, dan Shoti Inc. telah menerapkan aplikasi TI secara luas karena aplikasi terdahulu tidak dapat menunjang sistem yang sedang berjalan. Meskipun ada hambatan saat implementasi atau dana yang besar, hal tersebut tidak menghalangi perusahaan karena proses implementasi sesuai dengan harapan.
Perusahaan cenderung melakukan outsourcing proses bisnis terkait manajemen TI ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Kita masuk pada bagian studi kasus. Nah, di latar belakang, PT POS Indonesia adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan publik dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. PT POS Indonesia telah mengalami perubahan bentuk badan hukum yang pada awalnya berbentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT POS Indonesia. Perum Pos dan Giro adalah perusahaan milik negara yang modalnya berasal dari negara, sedangkan PT POS Indonesia modalnya dapat berasal dari penjualan saham kepada masyarakat. Lingkungan yang telah berubah adalah salah satu faktor perubahan yang ada di PT POS Indonesia. Adanya kemajuan teknologi merevolusi media komunikasi berbasis internet yang tadinya hanya sebagai komplementer menjadi substitusi sepenuhnya terhadap produk PT POS Indonesia yang memiliki kelebihan yang tidak mampu disediakan oleh produk pos reguler. Oleh karena keadaan ini, PT POS Indonesia dituntut untuk terus bertahan sekaligus harus menjadi salah satu BUMN yang eksis dan mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi negara. PT POS dalam posisinya saat ini harus melakukan langkah drastis untuk mengubah perusahaan dari tidak efisien menjadi efisien, dari merugi menjadi menguntungkan, dan dari non-produktif menjadi bertumbuh serta produktif. Kesimpulan, kita hidup di dunia yang dinamis di mana kita dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi, jika tidak ingin terhenti dan tersingkirkan. Memahami proses perubahan yang terjadi merupakan tahap awal krisis agar dapat memanfaatkan secara optimal, memaksimumkan manfaat, dan meminimumkan risiko. Strategi inovasi atau pengembangan produk baik merupakan kombinasi yang bersifat internal. Strategi inovasi merupakan art dan sains. Keberhasilannya tidak semata berdasarkan hal-hal keseluruhan yang dapat dikaji sebagai proses ilmiah. Aspek seni berstrategi bisnis yang lebih memerlukan imajinasi, kreativitas, dan entrepreneurship akan sangat menentukan kemampuan atau kejelian perusahaan melihat peluang-peluang, memanfaatkannya secara optimal, dan juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mengatasi tantangan di sekitarnya. Menjelang masa perdagangan bebas, peran pemerintah akan semakin penting dalam menciptakan dan menjamin iklim yang produktif bagi perkembangan inovasi-inovasi di berbagai sektor. Persaingan pasar yang sehat, keberhasilan industrialisasi, dan